enak. Eta tadinya orang kudu dengan per bimbingan. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir ya, meskipun belum komplit, baru ada 9 orang yang sudah hadir. Untuk pertemuan hari ini, kita pertemuan yang terakhir ya kakak-kakak, tetapi bukan segalanya ya, tetapi untuk kegiatan Gimit ini aja. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini kakak-kakak masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan hari ini kita pertemuan 1 JP mudah-mudahan lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Nah kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan, mangga seperti biasa Kak Ustadz mohon dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan ini. Mangga Kak Ustadz. Ya, baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita ke acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Fasilitator, mari sejenak kita membacakan dulu doa naon welah sok. Yang penting mudah-mudahan intinya hari ini kita diberi kelancaran, diberi kesehatan sampai tuntas 1 JP. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, dikembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih Kak Asep yang sudah memimpin doa. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan merefleksikan bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah di LM program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, kesepakatan terus aktif mendengarkan saat usaha semua berpartisipasi. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak akan mendapatkan refleksi bukti karya. Lalu kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Nah, agenda kita sesi ini yaitu pengantar refleksi bukti karya. Lalu yang kedua, pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Nah, ini pengantar refleksi bukti karya. Nah, kakak-kakak, bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya.
yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum, peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Minta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, kakak-kakak dapat memilih PDF atau video. Ya, pilih untuk diunggah pada program PKG PJOK. Nah, untuk praktik pembelajaran yaitu merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini kalau misalkan sesuai dengan ini berarti masuknya atau pilihnya praktik pembelajaran. Lalu untuk praktik baik yaitu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, ini salah satunya berarti masuk ke yang kalau yang sesuai masuk ke praktik baik, memilihnya pada saat di LMS-nya. Lalu ini RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF ya. Nah, kakak-kakak yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan produk bukti PJOK wajib 1. Memberi didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. 2. Meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil dan mempublikasinya sesuai kebutuhan. Dalam hal ini peserta didik berhak menolak pernyataannya jika merasa tidak nyaman. Yang ketiga, memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan ataupun pelecehan. Nah, ini surat ini kakak-kakak sudah membuat dan sudah mencantumkan. Ini wajib ya, kakak-kakak harus mencantumkan di bukti karyanya. Kita lanjut dulu, peserta menyatakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, yang ini ya kakak-kakak, yang kakak-kakak sudah
ini harus ditandatangani sama peserta PKG PJOK dan mengetahui kepala sekolah. Kita lanjut. Nah, kakak-kakak, ini rubrik validasi bukti karya PKG PJOK ya. Kriterianya nih, ini ada persetujuan peserta PKG PJOK yang telah ditandatangani oleh peserta dan kepala sekolah yang barusan itu. Lalu di situ ada isi karya video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Lalu ada isi karya video tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Nah, ini untuk rubrik validasi ya kakak-kakak. Jadi saya itu melihat materi yang kakak-kakak cantumkan, kalau misalkan sudah ada yang tercantum di sini perubahan, tetapi alhamdulillah tugas kakak-kakak materinya yang sudah diupload itu aman. Kakak rubrik validasi bukti karya yang harus diperhatikan. Jadi saya dari tugas kakak-kakak itu ada beberapa macam ya. Nah, ini 1 sampai 10. Ya, jadi untuk penilaiannya ini ada yang harus ditilai ya. Kalau misalkan ada yang pertama tidak, terus ada perubahan. Lalu lembar isi karya tidak memuat unsur suku, agama, ras ya. Itu juga alhamdulillah kakak-kakak aman. Terus isi karyanya atau videonya tidak memuat unsur pornografi, alhamdulillah tidak ada ya, tidak ini. Ini ada 10 ya kakak-kakak yang harus saya perhatikan di tugas kakak-kakak masing-masing. Nah, kakak-kakak, pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Nih, kakak-kakak silakan. Apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya tersebut yang tadi, yang ini nih. Nah, yang ini kakak-kakak, coba silakan kakak-kakak merefleksikan bahwa pertanyaannya, apakah penyusunan bukti karya yang kakak-kakak buat sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Silahkan kakak-kakak, siapa yang mau merefleksikan tugas kakak-kakak yang sudah diupload di LMS-nya masing-masing. Silakan, siapa nih yang mau ini? Yang mau merefleksikan? Sok, mangga di resend sambil berbagi cerita bagi yang belum mengumpulkan tugasnya. Apa yang belum mengumpulkan tugas? Kakak-kakak, tugasnya paling lambat besok 29 itu sudah silakan. Mungkin Kak Asep, Kak Ani, Kak Jajang, atau Kak Yogi, Kak Farid, Kak Anton, Kak Uben, atau siapa, silakan Kak Neng yang mau merefleksikan. Silakan Kak Asep. Ya Kak, begini Kak, kalau ditanya masalah sudah sesuai atau belum, karena yang sudah diupload di sini kan, apalagi Kak Uben itu kalau dilihat menjadi urutan pertama yang sudah berhasil di-ACC oleh Kak Fasil. Nah, di sini mungkin saya pun termasuk yang sudah upload dan sudah di-ACC, maka dari itu kalau ditanya sudah sesuai atau belum,
Kayaknya sudah sesuai Kak karena sudah di ACC sama Kak fasilitator. Seperti itu Kak jawabannya dari saya mah. Oke, ya. Oke ya, terima kasih ya Kak Ustadz ya. Betul ya. Jadi sebetulnya pertanyaan ini sebetulnya ada di saya semua sebetulnya ya, karena makanya sudah di ACC berarti udah aman gitu kan ya. Tetapi mungkin silahkan kakak-kakak yang mau menceritakan tentang penyusunan tentang bukti karya. Terus siapa tadi ya, saya mengingatkan kepada Kak Jajang. Kak Jajang bisa, nah terdengar ya Kak Jajang ya? Ya Kak Kak. Jajang, mohon di itunya jangan RTL lagi ya, karena kita sudah masuk ke bukti karya. Jadi diedit RTL-nya, rencana tindak lanjutnya dengan bukti karya seperti itu ya. Oh, jadi di mananya Kak? Di mananya Kak? Di judulnya? Di judulnya. Oh, di judul PDF. Kan, ya, di judulnya kan itu yang punya Kak Jajang itu rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjutnya ganti sama bukti karya. Oke, siap. Oke. Oke, kakak-kakak kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, kakak-kakak, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan mengatasinya? Silakan. Ada yang pada saat mengunggah atau mengupload karya dan ya, silakan. Mangga. Ada yang mau ini, silakan. Yang mau merefleksikan, berbagi cerita. Mangga Kak Jajang. Baik, terima kasih Kak atas waktunya untuk pertanyaan ini. Apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Kebetulan saya pribadi banyak sekali mendapatkan kendala ya Kak. Pertama itu pas pembuatan video, ketika akan menggunakan proyektornya tidak ada karena mungkin sebelum ada pertandingan Indonesia dan Arab Saudi, jadi dipakai untuk nobar mungkin. Jadi pas pakai bisa kalau itu yang pertama. Terus yang kedua, pas mungkin pengeditan saya kurang mahir dalam mengedit untuk video ya. Jadi lumayan kesusahan. Tapi alhamdulillah ada solusinya gitu Kak. Dikasih tahu sama rekan menggunakan aplikasi yang bernama Capcut. Jadi lumayan agak terbantu lah. Terus masalah ini Kak, jarak saya untuk membuat video, karena mungkin saya pribadi dari rumah ke sekolah itu hampir 1 jam, hampir 2 jaman, 1 jam 40 menit lah. Jadi lumayan agak terkendala oleh waktu juga, karena saya di MJ Minajaya di laut, terus ke sekolah itu di SMP 4 Kalibuner di perbatasan dengan hampir ke Lengkong itu kalau tidak salah perbatasan. Jadi lumayan ada kendala di waktu juga. Terus solusinya apa? Ya solusinya mungkin saya mengerjakan dengan
sungguh-sungguh mungkin dan semangat itu bersolusinya karena ini dituntut jadi tentunya harus diselesaikan karena mungkin terakhir mungkin itu Kak yang kendala dan solusi dari saya. Tapi kalau untuk orang lain yang teman-teman yang lain mah kurang tahu saya juga. Mudah-mudahan tidak sesulit saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jajang ya. Ternyata Kak Jajang jauh juga ya dari Minajaya ke Kalibundar ya untuk menjadi. Kak Yogi tolong dimatikan dulu mikrofonnya Kak Yogi. Jadi Kak Jajang tetap semangat ya meskipun jauh, itu salah satu perjuangan untuk pendidikan. Dan Kak Jajang sebetulnya tugasnya sudah selesai ya. Cuman Kak Jajang itu penguploadannya double-nya link video dengan PDF. Jadi Kak Jajang pilih salah satu aja ya. Itu yang sudah komplit. Siap. Jadi yang PDF aja diuploadkan ya Kak Jajang. Jadi nanti saya akan perubahan di sininya di cancel, nanti Kak Jajang bisa nanti klik perubahan di situ. Jadi bisa dihapus ya yang videonya, tetapi masukkan yang PDF aja, yang satu itu sudah komplit. Itu Oke, ya. siap Kak. Mungkin kakak-kakak yang lainnya ada yang itu, semangat Kak Farid, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya sedang mengalami kendala, belum ada solusi. Mohon dibantu oleh semuanya. Gini Kak, semalam itu saya mau upload sesuai dengan petunjuk dari kakak terkait dengan cukup dengan PDF saja yang diuploadnya. Nah di bawah itu tetap Kak yang di paling bawah tuh yang harus ada upload dokumen satu minimal berapa 10 MB kalau nggak salah. Itu tetap minta wajib diisi katanya Kak. Jadi saya nggak bisa lanjut lagi tuh uploadnya malam itu. Jadi dibatalin dulu. Yang paling bawah itu Kak. Nah untuk yang bawah itu yang paling bawah ya, sebentar kita sambil ini ya, kita sambil dibuka ininya sebentar. Nah untuk lembar persetujuan kan itu ada tautkan lembar persetujuan bukti karya ya. Surat yang perjanjian dengan peserta didik itu ini sama kepala sekolah. Nah, yang itu. Jadi yang file itu masukkan yang PDF-nya itu Kak Farid. Iya. Itu ya. Jadi nanti langsung otomatis kalau kita sudah mengunggah di bukti karya, nanti jangan mengunggah lagi di PMM-nya. Karena apa? Karena itu langsung otomatis masuk ke PMM. Kalau sudah masuk ke PMM, itu tinggal buka bukti karya di PMM, lalu linknya dikopikan, masukkan ke BK3. Seperti itu, Kak. Ada punya format surat persetujuan itu, Kak. Kenapa, Kak Farid? Format surat persetujuannya saya belum punya sih. Format persetujuannya belum ada ya? Ya. Oke, sebentar. Di sini ada nih, sebentar. Saya akan downloadkan dahulu. Nah, yang ini nih. Ditandatangani oleh kepala sekolah ya? Ya, saya kirim di grup ya. Kalau nggak salah kemarin juga Kak Ani udah pernah ngirim ya ke ini. Nah, ini nih. Saya kirim di grup linknya. Nanti silakan. Ini wajib ya.
Kak Farid wajib harus menggunakan ini. Ya. Nah, jadi yang di atas Kak Farid tinggal pilih file, lalu di situ ada pilihannya, sesuaikan dengan apakah praktik baik, apakah bukti pembelajaran, atau terus yang di bawahnya itu PDF atau video, tinggal dipilih salah satu. Misalkan video itu kemungkinan pasti akan ditolak karena nggak jelas Kak, yang presentasinya kakaknya nggak kelihatan gitu, seperti itu. Jadi alangkah baiknya solusinya saya mah udah mending kene PDF saja yang diuploadkan. Seperti itu kan ya. Untuk surat persetujuan itu itu Kak, karena harus wajib gitu. Seperti itu Kak Farid ya. Nanti bolehlah Kak Farid, nanti kalau misalkan pada saat Kak Farid mau mengupload, nanti boleh kontak-kontakan, nanti saya akan bantu juga. Siap, terima kasih. Oke. Mangga kakak-kakak yang lainnya mungkin ada lagi yang mau merefleksikan tentang kendala pembuatan bukti karya. Ini bagi yang belum nih, ada nih yang belum nih Kak Anton, terus Kak siapa yang lainnya mungkin ada kendala nggak? Kalau misalkan ada kendala, nanti silakan komunikasi, nanti dibantu ya. Ya Kak, untuk punya saya baru diupload barusan Kak. Nanti dicek aja pasti, ya pokoknya dicek aja sama kakak lah. Siap, Siap siap, Kak. siap. Oke, aman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kakak-kakak berencana melakukan di masa depan? Silakan kakak-kakak untuk merefleksikan, mungkin Kak Ani atau yang lainnya. Kak Neng atau siapa silakan. Menurut kakak-kakak dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kakak-kakak berencana melakukannya di masa depan? Enggak? Silahkan. Ya, sok mangga. Tentang ini, silahkan kakak-kakak. Kak Ani, ayo mangga Kak Ani. Ini teh aspek pada karya, bukti karya saya ya Kak ya? Kak? Iya Kak, mangga dilanjut Kak. Dalam dalam karya yang saya buat, hal yang dapat ditingkatkan itu kan saya membuat tentang senam Fit Friday. Nah, yang bisa ditingkatkan itu dalam hal variasi dan model-model senam yang lain bisa didatangkan ke sekolah, juga bisa mendatangkan instruktur dari luar agar dari luar sekolah ya, maksudnya kan dari aset yang disampaikan juga ada aset dana finansial dari berupa BOS yang itu bisa kita ajukan untuk pembayaran instruktur untuk didatangkan ke sekolah agar program senamnya menjadi lebih baik, lebih bervariatif gitu, anak-anak pun menjadi lebih ini. Begitu Kak. Lalu berencana melakukannya di
bagaimana kakak berencana melakukannya di masa depan? Ya itu dia, saya akan mendatangkan instruktur dari luar untuk lebih menambah variatifnya senam di Fit Friday di sekolah yang dilaksanakan gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ani ya, betul sekali ya Kak Ani, untuk meningkatkan ya kita bisa mengundang instruktur untuk senam biar lebih mantap lagi ya untuk kedepannya seperti itu. Oke, kakak-kakak, ada lagi yang lainnya? Silakan. Ini terakhir nih kakak-kakak, 1 JP ya. Ini udah selesai nih. Kita diskusi aja nih, waktunya 30 menit lagi nih. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Ini salah satu pertemuan yang untuk di Gimit dalam kegiatan PKG PJOK di Desimi. Tetap semangat menjadi guru, terus tambah berkarya lagi ya untuk menjaga pendidikan terutama di bidang guru PJOK ya. Kakak-kakak jangan sampai patah semangat, harus selalu semangat. Baik kakak-kakak, saya akan mengulas kembali bahwa untuk pengupload akan kakak kalau komunikasi. Lalu yang kedua untuk bukti karya, untuk lebih kakak-kakak tidak kerepotan untuk bikin baru lagi, tetapi ada tugas kakak-kakak yang sebelumnya itu yang RTL. Cuman yang RTL-nya itu judulnya itu boleh diganti sama bukti karya ya. Jadi jangan sampai RTL-nya atau rencana tindak lanjutnya masih tercantum di situ, tetapi menggunakan kata-kata bukti karya. Lalu silakan kakak-kakak, lebih simpel lagi kakak-kakak, saya arahkan bahwa untuk penguploadannya pilihlah yang PDF ya. Jadi untuk terbitnya juga itu akan lebih cepat ya, akan lebih cepat, itu tidak lama, sekitar 5 menit atau 2 menit itu pasti akan langsung terbit. Nah, setelah kakak-kakak mengupload di bukti karya, itu tidak usah mengupload ulang di PMM karena itu sudah langsung otomatis masuk ke PMM. Kalau sudah terbit, statusnya sudah terbit, berarti kakak-kakak tinggal buka bukti karya di PMM-nya. Setelah dibuka, nanti silahkan klik bukti karyanya, lalu di situ ada linknya. Ya, kopikan linknya, nanti simpan masuk lagi ke LMS. LMS bukti BK3 berbagi bukti karya. Di situ ada tuliskan jawaban. Nah, di situ klik, tinggal ya dipastikan, di situ nanti langsung kumpulkan seperti itu. Ditanyakan lagi silakan, mumpung 30 menit lagi nih, karena ini cuma refleksi ya kakak-kakak. Kakak-kakak harus tetap semangat ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau mau sharing atau apa, silakan. Yang belum nih, yang belum mengumpulkan ataukah ada masalah dalam penguploadannya atau cara pembuatannya, silakan kita akan bisa membantu juga seperti itu. Silakan. Ini siapa yang nggak hadir ya hari ini ya? Kak Acep nggak hadir ya hari ini ya. Kak Acep, apakah ada informasi
Kak Acep kemana? Nggak ini kakak-kakak. Kakak-kakak kemarin Kak Gagan Mengisi serangan fajar Kak Acep. Kak Gagan ya yang dari BBGP pusat bahwa menekankan untuk kehadiran ya, yang paling penting itu kakak-kakak kehadiran. Jadi saya bisa menolong kakak-kakak kalau misalkan kakak-kakak ada hadir. Kalau masalah tugas itu kakak-kakak saya bisa khususnya untuk nilai ya, itu kakak-kakak bisa saya bantu ya, tetapi untuk kehadiran otomatis kan ini kita di-record, terus ada juga hasil daftar hadirnya. Jadi kalau kakak-kakak tidak hadir 2 kali atau misalkan 3 kali itu otomatis rentan tidak lulus ya kakak-kakak. Jadi mohon kakak-kakak untuk hari ini yang T1 JP itu sebetulnya harus hadir gitu kan. Karena apa? Karena yang paling penting itu kehadiran, seperti itu kakak. Cobi Kak kintun alamat aya beas berem ya. Alamat apa kak itu kantor? Mangga kantor di Antos. Dijaprikeun we ka alamat ya nah alamat ka pasilna kin ku abdi dikintun beas berem supaya semua lancar. Siap, Ternyata kurang matur nuwun. seragam bos. Kata Pak Anton, kurang pakai seragam Pak Anton. Iya teh keur lomba cosplay jadi murid nakal. Cocok. Cocoknya? Cocok yang Pak Anton mah. Oke, kakak-kakak, nanti kita terakhir ya pertemuan ya. Mungkin terakhir itu kita kakak-kakak nanti lewat jalur Bojong Lopang atau ke Maloman nanti bolehlah kita kontek-kontekan ya, mampir ke rumah ya. Karipki kemarin juga Karipki ketemu ya di Bojong Lopang. Kebetulan saya juga kemarin habis pulang ya Karipki, kalau itu mampir dulu ke rumah ya. Terus Sud, Pak, ada istri aku, Sud. Oh. Oke ya, itu ya. Jadi kakak-kakak mohon maaf bila mana saya selama 3 bulan ya, 3 bulan pertemuan di luring dan daring, bila mana ada kesalahan dari segi penyampaian, udah jelas lah cara penyampaian mungkin saya masih banyak kekurangannya daripada kakak-kakak, apalagi kakak-kakak yang senior, mohon maaf ya. Saya bukan bukan menggurui, tetapi kita berbagi pengalaman, sharing ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada kakak-kakak semua, dan kakak-kakak kalau misalkan ada waktu nanti boleh kita berkumpul kembali untuk berbagi pengalaman lagi, atau misalkan kakak-kakak nanti ada yang mau ke jalur sini, jangan lupa silakan boleh mampir di sekolah saya di SMK Al-Mijam ataupun mau ke rumah silakan. Ya, gitu ya kakak-kakak ya. Dan mudah-mudahan kakak-kakak sehat semua, lancar, rezekinya, sukses di bidang karirnya, dan semangat menjadi guru PJOK. Oke, gitu ya kakak-kakak ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kakak-kakak? Kita berapa menit? 1 hari ini. Silakan. Kak Deni belum terdengar suaranya nih Kak Deni nih. Kak Deni kamu Untuk sertifikat Kak. Barusan itu bukan terima dulu Kak. Kalau sertifikat kemungkinan itu
itu nanti tanggal 29 itu nilai sudah terkumpul semua. Dan alhamdulillah untuk kelas 19 belum terselesaikan adalah 1 JP ini. Alhamdulillah sudah aman, tidak ada masalah ya. Kalau di kelas-kelas yang lain, terutama di Bandung, terus di mana tuh masih nilainya terbengkalai. Bahkan daftar hadir tatap maya juga belum ada yang terisi. Makanya kemarin instruksi dari Kak Gagan dari BBGP itu menekankan bahwa harus secepatnya daftar hadir itu sudah terisi semua sesuai dengan daftar hadir yang kakak-kakak pada saat melakukan tatap maya atau gimit seperti itu. Untuk sertifikat mah kayaknya sekitar dari tanggal 29 sekitar antara 2 minggu lah Kak, 2 minggu atau 1 minggu. Paling cepat seminggu, kalau paling lambat 2 minggu itu sertifikat sudah dikirim kepada emailnya masing-masing. Seperti itu kakak-kakak. Kalau untuk informasi kelulusannya Kak itu kapan? Untuk informasi kelulusan otomatis itu akan sesuai dengan sertifikat Kak Asep, pasti bareng. Jadi mudah-mudahan, dan saya usahakan untuk kelas 19 itu semuanya lulus ya, mudah-mudahan lulus semua ya. Amin. Dan hasil nilai juga saya tidak ada yang kurang dari 80 ke bawah. Jadi ada yang 90 lebih juga ada di sini ya, tetapi saya tidak akan menunjukkan siapa-siapanya. Seperti itu. Wah, Nah, berarti seperti kita ke anak ya, cukup tinggali wajah saja sudah bisa ditebak itu nilainya berapa. Seperti itu Kak Anton ya. Itu kan Kak Anton, kakak-kakak kan mengumpulkan tugas, ada tes awal, tes akhir, itu di input nilai itu keseluruhan ada ya. Cuman untuk penilaian yang refleksi itu saya yang kasih nilai kakak-kakak. Tetapi kalau tes akhir yang langsung yang ada due date-nya itu langsung dari pusat. Kakak-kakak. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Neng, Karipki, Kak Teguh ada nggak Kak Teguh? Kak Teguh, Kak yang nggak hadir itu Kak Teguh, Kak Acep ya. BRE 75 Kak Teguh malah. Aduh, itu yang paling sulit komunikasi Kak Teguh itu ya. Tadinya saya juga kan malam mau bantu untuk cara penguploadannya dan ke PMM-nya itu sangat sulit sekali untuk komunikasi sama Kak Teguh gitu kan. Dan tolong Kak Asep dibantu juga ya Kak Acep yang itu atau yang terdekat lah ya, yang terdekat tolong dibantu, kasihan juga untuk pengumpulan tugas bukti karyanya seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan kakak-kakak tentang bukti karya kah atau apa, silahkan. Iya, bukti karya nih Kak, udah bikin video gagal. Tapi videonya kak itu yang kemarin RTL kan, yang itu yang bikin videonya baru bikin lagi. Oh, bikin baru lagi.
Gagalnya di itu Kak Farid, salahnya posisinya yang salah. Jadi Kak Farid itu ketutup sama peserta, nggak kelihatan, nggak itu. Soalnya kan ketentuannya di situ yang pertama gambar harus jelas, yang kedua suaranya juga harus jelas, seperti itu Kak. Jadi tinggal itu aja lah, tinggal PDF aja di uploadkan. Ya. Refleksi tentang bukti karya yang ada ini. Sambil nunggu waktu nih, tinggal sebentar lagi ini. Disampaikan kakak tentang bukti karya. Udah aman ya Kak? Aman. Kan yang sudah terbit itu. Untuk selanjutnya ada program seperti ini lagi nggak Kak? Nah, untuk program PKG ya kemarin itu sudah dibahas. Ya kita berdoa saja Kak, karena apa? Karena kuota yang untuk yang belum juga itu masih banyak, ada 500 lebih. Nah, kemungkinan itu antara dilanjut atau tidak dilanjutnya itu mungkin keputusan menteri yang baru sekarang Kak. Gitu ya. Siapa tahu Pak gelombang 2 mah jadi 5 juta gitu maksudnya. Amin. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Tetapi kakak-kakak saya menghimbaukan kepada semua ya. Jangan lupa selalu memantau SIM PKB ya. Jadi kalau ada informasi apa-apa itu masuk ke SIM PKB. Jadi kalau misalkan ada program baru, kakak-kakak udah aja ikutan ya. Ikutan aja. Kalau ada program baru di SIM PKB pemberitahuan, udah ikutan aja, apalagi misalkan programnya BBGP seperti itu. Jadi kakak-kakak selalu mantau ya, jangan sampai ketinggalan berita dari SIM PKB kakak-kakak yang mempunyai masing-masing itu. Di kelas kita ini udah ada yang CGP belum ya Kak? Lupa saya. Kak Nengnya yang CGP. Kak Neng udah ya Kak Neng yang udah CGP? CGP Jabar Kak, CGP nasional mah belum. Kak Ani udah. Oh, siapa Kak Neng bukan yang CGP Jabar? Kak Ani bukannya. SMA mah hampir semua udah Kak. Karena wajib kemarin kalau tidak salah mah yang CGP Jabar. Oh iya ya. Itu mah yang Sista Praja Kak, yang di Sista Praja. Oh, gimana Kak Deni? Itu mah CGP Jabar mah yang di Sista Praja Kak, jadi bukan CGP yang nasional harus tes dulu. Ini mah semua harus ikut Kak, guru SMA SMK itu. Yang kemarin Diwajibkan ya itu mah ya? Yang diwajibkan itu maka. Oh. Untuk CGP nasional juga kalau nggak salah 11 Kak, bareng sama kita tuh, yang kemarin tuh, yang pada saat di SMKN 1 Cibadak, yang di pertanian itu. Nah itu angkatan yang 11, angkatan yang terakhir. Tinggal Abdi saja Setiasa kayaknya Kak. Kamu tadi daftar gelombang 10, tapi cuma daftar rumput, prosesnya tadi jalani gitu Pak, ngupload persyaratannya itu, jadi ditutup ya, jadi bisa daftar. Oh, padahal mah ikutan kan ini. Jadi cuma daftar doang, tidak menguploadkan berkas-berkasnya. Ya. Enggak, berkasnya enggak. Iya.
Ada gitu mah sama saya Kak Denny. Saya mah angkatan yang pertama tuh. Angkatan pertama ada pas waktu ada pemberitahuan di SIM PKB, saya coba daftar aja. Berkas-berkasnya nggak di-uploadkan. Cuma kemarin Kak gelombang 10 ya kan. Yang itu dapat Oh unggul iya. berkasnya diantapkeun we. Malah satu penambahan gaji Kak. Tapi bisa jadi kepala sekolah nanti Kak Denny itu kalau udah CGP. Tapi gini Kak itu teh, kan kalau untuk CGP terus apa PKG itu kan masih di program menteri yang lama BBGP. ya. Iya, yang BBGP itu kan di bawah kementerian semuanya. Cuman ini kita kan belum tahu untuk di 2025 program dari kementeriannya, dari menteri yang sekarang itu belum jelas apakah mau ada lagi atau belum, atau mau ada lagi program yang baru mungkin. Nah, itu masih tanda tanya sebenarnya. Termasuk kepada kurikulum pun itu belum ada kejelasan karena katanya dengar-dengar mau ada perubahan lagi untuk kurikulum itu, bukan menggunakan kurikulum Merdeka. Biar apa malah untuk Iya. sekarang itu mudah-mudahan Iya betul Kak lebih baik Kak lagi. Asep. Ya jadi di BBGP juga kemarin ya saya menyimak di di grup bahwa kegiatan program BBGP yang sekarang itu antara dilanjut atau tidak dilanjutnya itu belum pasti ya, belum ada kepastian bahwa BBGP juga itu nunggu informasi dari menteri yang baru. Terus yang kedua untuk katanya kemarin akan kembali lagi kepada yang dulu itu Kak. Kemarin Iya. gembor-gembornya seperti itu. Jadi kayak dulu lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak naik sekolah, tidak naik kelas, udah aja jangan dinaikkan seperti itu. Kalau sekarang kan kalau tidak dinaikkan yang berabe itu sekolah gitu kan. Yang jadi itunya. Ya mudah-mudahan program menteri yang sekarang itu bikin tidak ribet lah untuk guru-guru dan untuk ya inti nama untuk mensejahterakan guru gitu kan. Ya, ada kabar baik juga gitu dari menteri pendidikan yang sekarang, karena untuk kurikulum berganti-ganti kurikulum sebetulnya kepada guru juga akan menjadikan pekerjaan baru lagi seperti itu. Baik, kakak-kakak, ya kita cukup selesai aja ya, tinggal 5 menit lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak tentang penguploadan bukti karya? Cukup Kak. Cukup ya, aman ya. Iya, Kak. Tapi Terima nanti kasih Kak atas bimbingannya. Ya. Tapi nanti kalau misalkan ada yang kenapa Kak Farid? Itu tadi yang surat persetujuan itu harus masih mentah ya? Apa udah jadi? Udah jadi Kak, tinggal diisi aja, tinggal ditandatangan, tinggal di download itu. Terus itunya di checklist ya. Yang ke bawahnya di checklist ya, itunya ada. Terus harus diketahui kepala sekolah tanda tangan. Nanti bolehlah kalau misalkan ya mau kontak via Japri aja. Nanti saya akan pandu juga seperti itu. Baik, kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Ya, sekali lagi mohon maaf kakak-kakak, salam buat semuanya. Untuk
sesi terakhir mungkin silakan mungkin Kak Asep sebelum ditutup silakan pimpin berdoa lagi ataupun mau masukan kepada rekan-rekan yang lainnya. Mangga silakan. Ya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa tadi saya diingatkan kita sudah lebih mungkin ya dari 3 bulan kita bersama di ruangan maya, sempat 1 minggu kurang lebih kita bertatap muka, meninggalkan kesan-kesan yang sangat mengesankan. Jadi saya pun kaget tadi mendengar gitu bahwa ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Tapi betul tadi kata Kak Fasdil bahwa untuk walaupun berakhir, tetapi bukan berakhir segalanya. Tetap silaturahmi kita tetap terjaga, tetap terjalin karena sesungguhnya bahwa silaturahmi itu nantinya akan menjadi saksi kita bisa saling tolong menolong di sana di kehidupan yang akan datang. Semoga kita bisa bersama kembali dan ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama di sini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kak Fasilitator atas bimbingan dan masukan serta segalanya lah untuk saya secara pribadi, dan juga saya mewakili kelas 19 di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Fasilitator atas segala bimbingan dan masukan dan juga segalanya. Kami sudah sangat senang berada di kelas 19 sehingga bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat. Kita bisa sharing di sini, bisa tukar pengalaman. Apa yang sudah kita dapatkan di sini melalui kegiatan program diseminasi ini bisa berdampak pada kegiatan kita dalam membimbing dan juga mendidik para siswa kita. Dan juga di sini saya ingin minta maaf apabila pada saatnya saya ditunjuk oleh rekan-rekan di sini di kelas 19 menjadi ketua kelas, saya tidak bisa atau kurang maksimal dalam menjalankan tugas-tugas saya selaku ketua kelas. Mungkin ini lebih kepada saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan saya bukan manusia yang sempurna. Dan juga di akhir kata mungkin di penghujung acara ini, mari kita sama-sama mendoakan Kak Fasilitator. Mudah-mudahan Kak Fasilitator yang baik hati, yang berbeda dengan Kak Fasil yang lain, mungkin sangat berbeda, lebih familiar Kak, pokoknya lebih segalanya Kak untuk Kak Fasilitator. Aplaus untuk Kak Fasilitator. Amin, hatur nuhun, Kak Asep, hatur nuhun. Kesehatan, dan kami Kak, mohon maaf tidak bisa memberikan apa-apa, tidak ada cenderamata khusus, tapi insya Allah tadi ada salah satu dari peserta, Kak Anton, tadi akan ada sedikit kenang-kenangan. Mudah-mudahan tidak PHP ya Kak Anton. Mudah-mudahan banyak itu bisa mewakili kelas kita, atau mungkin dari Kak Uben, kan di sana gula merahnya Kak Uben, bolehlah di share. Dan harapan kita semuanya di sini di kelas 19, kalau bisa Kak Fasil, ini permohonan saya dari ketua kelas, mungkin kalau bisa diusahakan kami semua yang ada di sini jangan melihat dari absen, jangan melihat dari nilai. Kalau bisa semuanya kami ini dibantu untuk bisa lulus dan mendapatkan sertifikat yang mudah-mudahan dengan sertifikat tersebut bisa menunjang kepada karir kita menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi ke depannya. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih karena kakak-kakak sudah mempercayai saya di sini untuk menjadi ketua kelas. Luar biasa, ini menjadi tanggung jawab dan pengalaman baru buat saya dalam menjadi atau memimpin di kelas 19. Dan insya Allah nanti saya akan menghubungi kakak-kakak yang belum dalam tugas, karena ini tuntutan kita, ini PR kita.
Karena kalau satu saja mungkin tugas tidak diselesaikan akan berdampak pada kelulusan kita. Makanya tolong juga kakak-kakak yang lain untuk bisa membantu kakak-kakak yang masih belum mengumpulkan tugas. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menutup limit pada kesempatan siang ini, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Mangga Kak Fasil. Ya, mangga sesi terakhir Kak Ani, kita foto bersama sebelum ditutup ya. Mangga di on cam kan semua, Karibgi on cam, kamu Siso, biar kelihatan semua. Ya Kak, oke baju dulu. Buka Ci, Kak Idris. Ulah pakai baju lah teh. Kernaon atuh kan sangkarek make baju. Ini mah korek bidang. Bangun tosem. Ya. Salbok eta Pak Anton ngangi acuk sekolah sana. Tapi dinten dia cosplay jadi murid paling terbaik. Aduh, cosplay. Siap. 1, 2, 3. Salah sekali deh. 1, 2, 3. Dah. Kakak sebentar. Ya, saya matikan dulu nih ininya ya, bentar ya, recordnya dimatikan dulu.